pertanyaan kita ke penyidik, kenapa asesmen tidak dilakukan? Padahal itu perintah undang-undang. Penyidik bekerja berdasarkan undang-undang. Aduh, foto dulu. Foto dulu satu. Ya, persidangan ini hari tadi kan menyangkut keterangan saksi. Berarti kan agenda pembuktian. Saksinya 3 orang dari penyidik pembantu Polres Jakarta Barat. Bang, apa aja yang menjadi keberatan dari diungkapkan ke majelis hakim? Oh, kita tidak keberatan. Kami cuma menanyakan bahwa proses penyidikan kasus narkoba ini kan lebih spesialis, lebih khusus ya, beda dengan tindak pidana umum. Itu kan ada namanya istilahnya pengguna atau pengedar yang terlibat dari narkoba. Dan dari keterangan saksi tadi kan kita lihat bahwa Amar ini kan diakui bahwa dia adalah sementara ini kan terbukti itu kan sebagai pengguna. Nah, kalau pengguna sesuai undang-undang tentang narkoba pasal 54 itu kan harus diasesmen ketergantungan sampai di mana. Nah, kami tanyakan tadi, kenapa pertanyaan kita ke penyidik, kenapa asesmen tidak dilakukan? Padahal itu perintah undang-undang. Penyidik bekerja berdasarkan undang-undang, JPU bekerja berdasarkan undang-undang, PH juga bekerja berdasarkan undang-undang. Nah, ini kenapa tidak dilakukan? Nah, akhirnya sekarang kan itu pun kan masih bisa dilakukan. Nah, walaupun perkara ini sekarang sudah ada di persidangan majelis hakim. Ya, insya Allah dengan ada yang sudah kami ajukan ya dulu itu, ya majelis hakim ya akan mempertimbang, mungkin akan mengabulkan. Nah, cuma kan untuk biaya itu kan tidak ada biayanya di pengadilan, jadi akan dibebankan nanti ke ya yang mengajukan permohonan, terutama hal itu tentu terdakwa melalui PH kan. Ya kita setuju, karena ini kan asesmen PAT ini kan sangat benar-benar ini kan pertimbangan, karena itu kan ahli. Karena ahli itu akan nanti yang menerangkan bahwa Amar ini ya alat buktinya kan setelah kita lihat juga alat bukti kan ternyata kecil ya, tidak seperti yang ada di media. Terbukti kan hasil puslapor Mabes Polri, Barisrim Mabes Polri itu kan untuk sabu itu kan cuma 2,5 gram, dan untuk ganja itu kan 0,5 gram. Nah, padahal kan itu kan berbeda ya. Berarti kan kalau alat buktinya yang cuma segitu ya otomatis kan ya, dan terbukti juga di persidangan Amar ini adalah pemakai, pengguna, tentu dia ya harus ya diasesmen. Berarti kan ya bisa harus direhab kan sesuai pasal 54. Bang, tadi dengan JPU juga bilang bahwa karena track recordnya Amar yang beberapa kali jadi pengguna atau pemakai gitu Bang ya, jadi untuk kasus yang saat ini nggak bisa untuk diasesmen gitu Bang, nggak bisa untuk direhab gitu Bang. Itu pendapat Abang sebagai kuasa hukum gimana Bang? Ya kalau itu kan mungkin dia pertimbangan jaksa ya, mungkin beda lagi nanti pertimbangan hakim. Hakim tadi udah mengatakan bahwa itu akan dipertimbangkan karena itu ada pasalnya undang-undang pasal 54. Ya kalau kita beda pendapat dengan JPU, karena apa? Kalau orang udah 3 kali melakukan perbuatan penyalahguna, berarti ada yang sakit di dirinya. Jadi orang sakit kan harus diobati. Jadi bukan harus diberatkan. Kalau diberatkan kan dia orang sakit. Nah ini yang harus di asesmen.
Tapi asesmen TAT itu untuk sabu sendiri yang tadi harus dilaksanakan supaya tahu nanti ketergantungnya sampai di mana. Kemudian bagaimana mengobatnya sampai sembuh. Ini kan ada juga kewajiban negara juga di sini. Itulah dibentuk namanya BNN. Kenapa BNN dibentuk? Karena dibiayai oleh APBN kan untuk itu. Karena jaringan narkoba ini kan di Indonesia ini kan sudah sangat luar biasa. tapi untuk sabu tadi sendiri Bang, JPU bilang bahwa untuk kadar pengguna itu di bawah 1 gram gitu Bang. Sementara bukti dari Amar itu kan 2 gram ke atas gitu. Seperti apa? Ya itu kan ya pengguna itu sebenarnya kan bukan kadarnya kan. Pengguna itu kan ya kita tengok di kesaksian tadi kan mengatakan bahwa belum ada terdapat Amar ini seorang pengedar atau penjual narkoba. Yang jelas di situ diakuin oleh saksi tadi bahwa dia itu adalah pengguna. Bang, netizen menanyakan sosok Novan. Hah? Novan, mungkin abang tahu? Ya kan ada, kita lihat di berkas itu kan ada DPO ya, Ya. namanya Novan. Nah, kita tanya kenapa dia masuk DPO, keterlibatannya apa? Berarti kan barang itu ada salah satu itu dari dia, pengakuannya dari terdakwa. Coba tadi diutarakan ya bang di ruang sidang cari terus sosok Novan ini karena barang itu kan dari dia. Ya kan di sidang kita pertanyakan tadi kan, kenapa Opan ini masuk DPO? Karena dari pengakuannya Amar itu kan barang itu yang gajah itu adalah miliknya Opan. Nah, itu kan yang dan sampai saat sekarang kan menurut pengakuan Polres kan belum Menurut ditangkap. pengakuan dari Amar sendiri, sosok Novan itu siapa bang? Sebagai PA. Biar meringankan Amar. Ya kalau itu kan tadi kalau Audio Jungle.